Mengawali musim dengan sangat buruk dan habiskan 10 balapan dengan status sebagai tim paling pelan di grid memang bukanlah hal yang diharapkan Aston Martin yang mengawali era barunya bersama Honda. Mereka harus menanggung malu karena mengalahkan Cadillac yang notabene tim baru menetas saja kesulitan dan hanya bisa survive di setiap balapannya, yang mampu finish saja sujud syukur. Tapi justru keadaan sulit inilah yang membuat Aston Martin begitu terpacu untuk bangkit, guna membuktikan apabila kapabilitas mereka di F1 jauh lebih bagus dari apa yang kita lihat di musim 2026. Untungnya mereka sekarang memiliki sosok Adrian Newey dengan segudang pengalaman juara yang membawa suasana tim untuk bisa berikan kepercayaan penuh terhadap mobil hasil desainnya. Memang EMA 26 adalah mobil problematik dan mustahil untuk percaya jika mobil dengan desain segarang ini justru jadi sasis serta aero terburuk di grid. Tapi, ada alasan tersendiri kenapa EMA 26 jadi seburuk itu, seperti terlambat masuk wind tunnel, korelasi data yang kacau, serta faktor gearbox dan mesin Honda yang bermasalah, yang mana semuanya di luar kuasa Newey. Di awal musim, Fernando Alonso sudah menegaskan bahwa sekacau apapun kondisi Aston Martin, dia tetap menaruh kepercayaan tinggi kepada Newey, yang menurutnya cepat atau lambat akan mempersembahkan mobil terbaik di grid. Di Hongaria, Newey menepati janjinya dengan berikan 16 komponen upgrade ke EMA 26 dan mengevolusi performanya jadi jauh lebih baik. Meskipun masih dibangun di sasis yang sama, Newey melakukan perombakan besar pada permukaan aerodinamika dan mekanikal suspensi. Dari situ pula dia bisa memangkas bobot EMA 26 sampai lebih dari 10 kg untuk membuatnya lebih ringan dan lincah saat menikung. Walau awalnya sempat skeptis dengan kerusakan suspensi mobil Lance Stroll pada sesi FP1, yang akibatkan tim harus kembali ke spek suspensi lama karena keterbatasan suku cadang. Tapi itu rupanya tidak halangi Aston Martin meraih hasil positif. Pada sesi kualifikasi, Alonso akhirnya bisa bawa EMA 26 untuk pertama kalinya tembus ke sesi Q2. Setelah 5 balapan beruntun, cuma bisa start di 2 baris terbawah. Mereka yang sebelumnya bisa berjarak 2 detik dari Cadillac kemarin bisa langsung mengungguli mereka dengan catatan waktu 1 detik lebih cepat. Yang artinya EMA 26 spek baru ini peningkatannya adalah 3 detik lebih kencang dari versi sebelumnya. Tren positif berlanjut saat balapan dengan Stroll dan Alonso bisa finish bersamaan di posisi 13 dan 14 di depan duo Williams, duo Haas, dan duo Cadillac. Alonso bisa finish nyaris 30 detik di depan Haas dan Aston Martin cuma kena sekali overlap saja ketika tim-tim rivalnya terkena 2 kali. 3 detik lebih cepat dan bisa lompati 3 tim sekaligus adalah pencapaian yang luar biasa dari segi teknis, karena sangat sulit untuk bisa menciptakan peningkatan sebesar itu dari satu paket upgrade di mobil F1. Meski belum cukup untuk bisa tembus top 10, tapi tentunya jauh lebih baik ketimbang berkutat di papan bawah, dan Aston Martin sekarang punya kesempatan yang lebih nyata untuk bisa bersaing di zona poin. Dari 16 komponen upgrade, Newey sebenarnya hanya fokus pada 3 titik, yaitu manajemen outwash, diffuser, dan suspensi. Selain pengurangan bobot, ketiga hal itu pengaruhnya sangat besar dalam 3 detik peningkatan performa di EMA 26. Manajemen outwash merupakan kombinasi dari modifikasi sayap depan, lalu bargeboard, sidepod baru, dan floor edge di dekat ban belakang. Newey akhirnya berikan detail-detail pada desain end plate yang mengikuti tren dengan membentuknya secara downwash ke arah luar ban depan untuk membentuk vortex dan menjauhkan tire wick. Tire wick ini akan diterima dan diolah oleh bargeboard yang mana sebagian akan dirapikan untuk masuk ke undercut sidepod. Lalu sebagian besar lain akan dilempar ke atas atau upwash supaya menjauh dan tidak mengganggu floor mobil. Sidepod baru yang undercutnya lebih besar dan agresif juga akan menambah energi airflow yang lewat di bawah serta sampingnya untuk membantu menjauhkan outwash dari tire wick tadi. Paling signifikan ada di area floor edge di dekat ban belakang dengan detail-detail separasi yang hampir menyerupai desain milik Mercedes dan Ferrari. Airflow dari atas floor akan dikirimkan ke bawah dan akan membentuk vortex baru untuk jauhkan tire wick ban belakang dari area diffuser. Mekanisme serupa juga terjadi di area cook battle dengan memperkuat energi airflow dari undercut supaya mencegah tire wick ban belakang mengganggu area tersebut. Satu aspek yang pernah kami mention di video sebelumnya, ada indikasi bahwa settingan rake atau ride hay di EMA 26 mungkin terlalu tinggi dan membuat tire wick jadi mudah terekspos ke area underfloor. Pada versi upgrade kemarin, terlihat bahwa tim menurunkan ketinggian rake-nya untuk bisa mengunci area underfloor dan menjaga aliran udaranya tetap bersih. Dampaknya secara langsung adalah cara kerja aerodinamika yang lebih clean dan efisien, yang artinya downforce bisa dibentuk secara optimal dengan struktur airflow yang solid. Newey juga berikan optimalisasi di area underfloor sampai dinding diffuser untuk memperkuat downforce yang diproduksi di bawah mobil. Tidak sekompleks Ferrari, tapi sudah cukup untuk hasilkan downforce yang lebih besar dari manajemen airflow yang lebih baik.
Area suspensi jadi salah satu area yang cukup underrated di EMA 26 karena desainnya sangat agresif, terutama di suspensi belakang. Niue menambah ketinggian upper leg atau kaki bagian paling atasnya sampai lebih tinggi dari beam wing dan jadi penyangga dari sayap belakangnya. Ada dua tujuan yang dicari oleh Niue. Pertama jelas aerodinamika untuk memaksimalkan kerja diffuser dengan menambah efek upwash dari letak kakinya yang sangat tinggi. Lalu kedua adalah dia ingin menciptakan efek anti-squat yang pernah jadi salah satu desain spesialnya di mobil Red Bull 2021 ke bawah. Efek ini memanfaatkan distance travel dari suspensi dan mengkombinasikannya dengan aerodinamika untuk menjaga kestabilan mobil saat akselerasi dan di tikungan cepat. Kombinasi dari bobot lebih ringan, manajemen airflow yang lebih bersih, dan detail yang menambah downforce membuat EMA 26 alami peningkatan performa signifikan di Hongaria. Dari data pada kualifikasi, terlihat di area tikungan medium cepat, Aston Martin yang sebelumnya jadi tim dengan handling paling buruk, sekarang bisa melompati 4 tim sekaligus. Keunggulan terbesar Alonso dibanding Sainz ada di tikungan panjang, seperti tikungan kelima dan tikungan 13 di sektor terakhir. Alonso nampak lebih percaya diri saat mobilnya menikung dan bisa mengerem lebih dalam tanpa takut understeer, serta bisa menambah kecepatannya secara progresif tanpa takut oversteer. Memang, defisitnya masih ada di lurusan, tapi Honda juga tidak buruk-buruk amat di Hongaria kemarin yang diuntungkan juga dengan karakter sirkuit yang tidak power sensitif. Tapi manajemen baterainya sudah jauh lebih baik dibanding balapan sebelumnya, dan meski masalah vibrasinya sempat muncul lagi, tapi mereka bisa handle upgrade agresif dari Niue dengan cukup baik. Alonso bahkan sempat buat manuver overtake dengan lakukan dive bomb ke Sainz di tikungan pertama, yang menunjukkan seberapa tinggi kepercayaan diri Alonso terhadap handling EMA 26 yang baru. Pembalap Spanyol itu mengaku kalau mobilnya sekarang bisa lebih diprediksi handlingnya seperti apa, dan yang terpenting adalah semua data simulasi sudah cocok dengan apa yang ia rasakan di sirkuit. Ini sangat krusial bagi Aston Martin, karena selama 2 tahun terakhir mereka sudah berkutat dengan masalah di seputar korelasi data di simulasi dan wind tunnel. Setiap upgrade yang mereka luncurkan seringkali malah membuat performanya makin tak karuan yang menghambat progres tim. Sekarang dengan korelasi data yang sudah akurat, Aston Martin sudah punya fondasi bagus untuk pengembangan mobil ke depan, utamanya untuk 2027 mendatang. Setiap desain yang dibuat Adrian Newey sekarang sudah bisa diuji dengan data yang bisa diandalkan di simulator, dan kualitas produksi otomatis juga akan meningkat. 16 komponen baru masih permulaan dari rencana kebangkitan Aston Martin. Pada GP Belanda nanti, mereka akan dapatkan mesin spek terbaru dari Honda yang merupakan hasil pengembangan dari alokasi ADUO. Tidak tanggung-tanggung, Honda memproyeksikan tambahan performa antara 35-50 horsepower dari mesin barunya. Kemarin, Alonso dan Stroll sudah menguji mesin baru tersebut pada sesi tes privat di Hungaroring. Beberapa orang mengklaim bahwa suara mesinnya sekarang lebih kencang di kecepatan tertingginya, karena Honda akhirnya bisa membuka limit RPM yang selama ini mereka jaga demi reliabilitas. Mesin baru itu diharapkan juga bisa hilangkan sepenuhnya masalah vibrasi di sasis yang masih hilang timbul dalam beberapa balapan terakhir, dan meningkatkan integrasinya dengan gearbox Aston Martin. Begitu keduanya bisa bekerja dengan sinkron, drivability mobil juga akan lebih bagus ketika mengerem serta fase akselerasi. Dengan evolusi aero yang mampu beri peningkatan performa signifikan, ada ekspektasi ketika diberikan mesin baru maka Aston Martin bisa bersaing dengan Racing Bulls di barisan zona poin. Meski ada baiknya jangan ekspektasi berlebihan dulu karena belum terbukti, tapi harus diakui bahwa Niue memberikan nilai tambah terhadap kapabilitas Aston Martin. Mereka punya sumber daya yang besar untuk bisa membangun mobil kompetitif di masa depan apabila perbaikan operasional dan kualitas ini terus dilanjutkan oleh Aston Martin bersama Niue. Tinggal apakah progres positif ini bisa meyakinkan Alonso untuk stay atau tidak. Itu adalah pertanyaan lain yang harus dijawab sendiri oleh sang pembalap dan seberapa kompetitif EMA 26 di sisa musim ini. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.